Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, senang sekali saya Mika Veranika dapat berjumpa kembali dengan sahabat Prosa dimanapun Anda berada dalam program acara Prosa Promosi Usaha. Sahabat Prosa, di episode kali ini kita akan berkunjung ke salah satu UMKM di Kota Lubuk Linggau, Kedai Bang Iim dan Bau Duren. Mau tahu menu apa saja yang ada di Kedai Bang Iim dan Bau Duren? Mari ikuti saya. 시간을 내 맘에 꼭 가득 안고 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Prosa. Bersama kita sekarang sudah hadir analis kebijakan ahli muda DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, Bapak Firmanto Eskom MAP. Selamat siang. Selamat siang Pak Manto. Hadir juga Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau, Bapak Arwandi Andang ST MAP. Selamat siang Pak. Kemudian ada juga Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Andika Wirakesuma SHMH. Selamat siang Pak. Dan hadir juga owner Kedai Bang Iim dan Bau Duren Kota Lubuk Linggau, Ibu Fitra Relonita Eskom. Baik, langsung saja ya sahabat Prosa. Untuk memulai acara ini bincang-bincang kita persilakan kepada Bapak Firmanto Eskom MAP untuk menjelaskan nih sebagai perwakilan dari DPM PTSP Kota Lubuk Linggau untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kita datang ke Kedai Bang Iim siang hari ini. Silakan Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang semuanya, selamat siang pemirsa. Maksud kita dari DPM PTSP Kota Lubuk Linggau ini datang ke Kedai Bang Iim ini untuk melaksanakan prosa. Prosa itu adalah sinonim dari promosi usaha, di mana dari bidang promosi usaha, bidang promosi ingin mempromosikan usaha-usaha di bidang UMKM ini kepada masyarakat di sekitar Lubuk Linggau khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan mungkin tentunya se-Nusantara ini. Di mana nanti mungkin dari UMKM ini bisa dikembangkan atau apa-apa yang perlu diikuti oleh selaku pelaku usaha ini. Mungkin nanti ada juga bimbingan dari Dinas Industri Perdagangan yang bisa menjelaskan apa-apa saja yang bisa dikembangkan untuk UMKM ini. Demikian ya Pak. Ya. Jadi di sini selain itu Pak bisa dijelaskan juga kegiatan apa sih dalam rangka mensosialisasikan proses kemudahan dalam pelayanan perizinan. Jadi kita dari DPM PTSP ini kan menyediakan pelayanan perizinan. Jadi kegiatan apa Pak yang untuk mensosialisasikan proses kemudahan pelayanan perizinan? Ya, di dalam kesempatan ini juga kita memberitahukan kepada pelaku usaha UMKM ini kalau dia seadanya belum ada izin, itu silakan nanti datang ke Dinas Perdana Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk melaksanakan memenuhi kewajibannya untuk membuat izin. Seandainya tidak sempat datang ke kantor Dinas DPM PTSP, kami selaku dari Kasih Pemberdayaan Usaha Daerah siap mendampingi apabila Ibu nanti mau mengurus izin usahanya. Siap jemput bola Siap Pak. bola, ya. Oke ya. Jadi kemudahannya adalah dari pelayanan perizinan dari DPM PTSP siap jemput bola pada pelaku usaha untuk membuat izin. Jadi bagi yang belum memiliki izin dapat langsung nanti ke kantor kami atau nanti kami jemput bola. Oke, selanjutnya kita berbincang-bincang dengan owner Kedai Bang Iim dan Bau Duren, Fitra. Ini Bu bisa diceritakan Bu sejarah berdirinya Kedai Bang Iim ini ya, dan kapan mulai berdirinya Kedai Bang Iim ini? Ya, awalnya itu tahun 2016 itu kami membuka usaha masih franchise namanya Bau Duren Linggau.
Kemudian saya memperkenalkan duren-duren, itu makanan serba duren. Itu saya coba membuat inovasi terbaru tentang duren. Kemudian lama-kelamaan saya berpikir kenapa tidak dikembangkan lagi, karena tidak semua orang suka duren. Ya. Kemudian saya tahun 2020 waktu corona itu karena semua orang pada lockdown, saya membuat makanan-makanan yang sehat gitu, yang dengan bahan-bahan yang premium. Jadi untuk asupan di waktu corona. Kemudian waktu itu masih delivery order. Kemudian saya membuka kedai ini, perlahan-lahan menu demi menu bertambah, ya gitu. Ya akhirnya jadi sampai kayak sekarang. Jadi dimulai dari tahun 2016. Tapi untuk perubahan nama kedai Bang Iim itu baru 2020. Bisa Bu diberitahu nih kepada sahabat prosa lokasi dari kedai Bang Iim dan yang operasional. Oh ya, ini kedai Bang Iim berada di Jalan Letkol Atmo, masuk Gang Muhammadiyah. Jam operasionalnya itu buka jam 10 sampai jam 9 malam. Jam 10 pagi sampai jam 9 pagi. Menu apa saja Bu yang ada di kedai Bang Iim ini? Awalnya itu yang favorit ya, dan yang best seller itu menu-menunya dan apa sih yang jadi best seller? Bestseller ya. Kalau untuk bestseller itu sebenarnya itu tergantung lidah masing-masing ya, karena ada pasarnya masing-masing. Tapi untuk yang bestseller banget itu biasanya itu ada yang duren untuk pecinta duren tentunya. Kemudian kalau yang untuk makanan itu berdasarkan survei yang sering saya gunakan dari media sosial itu Mikatsu. Oh, Mikatsu. Ya, jadi bestseller ya. Bestseller. Sering dipesan ya Bu ya? Ya, paling banyak dipesan itu Mikatsu. Kalau untuk rate harganya ini kisaran harga berapa? Kalau untuk makanan itu rate-nya dari 10.000 untuk bakar-bakaran, bakar gitu, sampai ke makanan lainnya kayak mie katsu 16.000, nasi goreng dan lain sebagainya itu 20.000. Jadi paling mahal 20.000 ya. Ada lagi ya. Ya, masih wide. Ya, Masih ya. ya. Ya, kalau harga untuk yang segitu termasuk murah karena udah lengkap telur, katsunya kayak itu ya. Udah kandungannya udah dengan menu lengkap dengan harga terjangkau. Iya, benar. Terus karyawan dari kedai Bang Iim ini karyawan sementara ada 5 orang. Ada 5 orang dan berasal semua dari kota Lubuk Linggau. Iya. Oke, memang itu ya yang diharapkan kita dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, ya, bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Lubuk Linggau. Ada keinginan nggak Bu ingin mengembangkan usaha, membuka cabang baru atau mengembangkan usaha yang lain? Kalau buka cabang sepertinya belum bisa karena dilihat dari menunya itu sangat banyak ya. Jadi agak susah kontrolnya. Tapi kalau untuk mengembangkan usaha masih ada. Semoga nanti bisa pindah ke tempat yang lebih besar karena ini kan di Gang ya, terbatasannya itu dia parkir ya. Semoga nanti bisa punya lahan sendiri, tempat sendiri, jadi yang lebih besar yang punya lahan parkir yang luas. Amin Mbak ya. Amin Yesus ya. Terus Mbak ini terkait pelayanan perizinan. Ya, terkait pelayanan perizinan, bagaimana Mbak dari pengalaman Mbak sendiri ya terkait dengan pelayanan perizinan? Saya udah membuat perizinan itu langsung ke kantor ya, sama dibantu teman dari Desperindak. Mudah ya Mbak ya? Mudah. Pelayanan dan ya, gratis. Ya, gratis. Jadi ya sahabat prosa ya. Jadi izin itu tidak sulit, mudah dan murah. Jadi jangan takut ya. Jangan takut untuk membuat izin. Ya. Jadi gunanya banyak, sangat berguna. Jadi ini Mbak, yang terakhir Mbak, sarannya untuk sahabat prosa yang ingin mengembangkan usaha ini kan Mbak dari 2016 ya. Untuk sahabat prosa yang ingin mengembangkan usaha seperti Mbak, ini kedai makan ini, rumah makan atau usaha-usaha yang lain. Ya, saran saya itu pertama itu konsisten, fokus, dan kita tahu mana yang kita jual itu harus berkualitas, berkualitasnya. Jadi kalau masalah harga itu orang bisa menilai dari kualitas. Benar.
Yang penting kita menyajikan yang enak dan berkualitas. Oke. Berani baik. Iya, oke nih dari Pak Andar. Jadi untuk sahabat prosa sebelum memulai usaha itu memang kita harus harus berani memulai. Gagal itu biasa. Oke. Berarti Bu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Andang selaku Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau terkait peran Disperindak nih Pak dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Pemberdayaan UMKM itu sudah kita lakukan. Banyak UMKM kita yang jadi binaan Dinas Perdagangan Perindustrian. Itu sudah banyak. Kita juga menganjurkan dengan UMKM kita, baik dari binaan maupun yang tidak binaan juga, untuk berusaha bagaimana mereka itu aktif dan berani. Karena kami pemerintah Kota Lubuk Linggau itu hadirnya untuk mereka. Jadi mereka itu harus bisa merepotkan kita. Kalau mereka tidak bisa merepotkan kita, ya kita banyak nganggur kayak gitu. Jadi intinya harus aktif. Karena dari sekian banyak UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, mustahil kita satu persatu itu tahu kalau kita tidak aktif untuk menginformasikan, bertanya, berdiskusi. Ini penting ini. Ya kalau kita ada 5 itu sudah kerepotan. Kalau sudah ada ratusan tambah repot lagi. Nah jadi ini kita berharap itu UMKM yang berkeinginan maju, bukan yang ingin baru akan maju kita dorong-dorong. Nah ini susah. Ini yang harus berkeinginan maju, mereka yang harus aktif ke Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan, menjadi binaan. Terus kita juga harapkan dari UMKM ini ada komunitas-komunitas yang berkembang, sehingga permasalahan di UMKM itu bisa mereka diskusikan satu komunitas dengan komunitas yang lain, tapi juga bisa juga langsung ke perdagangan perindustrian. Karena begitu banyaknya UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, mustahil pemerintah itu melihat satu persatu. Tapi yang tadi kita harapkan juga UMKM harus tahu bahwa untuk memulai suatu usaha itu harus ada izin. Ya, yang pertama izin itu pertama kali harus. Karena kita sebagai penduduk negara Republik Indonesia harus punya KTP. Nah, setiap usaha, bidang usaha juga harus ada KTP-nya, namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu kan satu usaha satu kan. Nah, jadi intinya di situlah identitas kita. Apalagi presiden sekarang sudah dipermudah. Kalau yang mau membuat izin tidak kalau untuk UMKM itu kan sudah online, sudah bisa langsung buka aplikasi OSS, sudah bisa. Iya. Fasilitasnya sudah ada, baik dari PIRT segala macam sudah dipermudah. Intinya sekarang ini bagaimana keinginan UMKM sendiri mengembangkan dirinya. Karena untuk masuk ke pasar, nah ini balik lagi satu hal, UMKM itu selalu terbentur masalah pasar. Padahal pasarnya itu sudah terbuka, baik dari digital, toko modern, pasar tradisional kita, nih kedai Bang Im juga. Ini kan bagian dari bagaimana kita mengatasi, memberdayakan UMKM kita. Kita ini harus saling membantu. Tidak bisa kita hidup sendiri. Nah, UMKM juga memang keterbatasannya banyak, baik dari keterbatasan modal, baik keterbatasan dari hukum. Nah, alhamdulillah ada lembaga hukumnya. Jadi intinya sekarang ini pemerintah selalu berkuasa bahwa UMKM ini merupakan ekonomi masyarakat yang survive dari berapa kali krisis ekonomi. UMKM lah yang membuat ekonomi Indonesia tetap hidup. Nah sekarang bagaimana kita sebagai kami pemerintah juga dari bagian lembaga hukum segala macam masyarakat, bagaimana kita memang memfasilitasi UMKM ini, kita harus besar kayak gitu. Jangan hanya kita mengkerdilkan terus, tapi di sisi kita membanggakan, tetapi di sisi lain kita tidak memberikan fasilitas. Nah ini yang harus kita ini kerjasama kita semua, baik seperti Bang Iis, terus Alfamart, Indomart, Hypermart, toko-toko modern, semuanya itu harus bisa saling bagaimana membantu perkembangan UMKM ini.
Inilah bagaimana kita kebersamaan kita menghidupkan ekonomi masyarakat kita. Apalagi kita sekarang ini dari keterpurukan pandemi kemarin, kita harus bangkit, UMKM tersuruk-suruk, ya ini yang harus kita dorong bagaimana mereka tetap survive lagi. Nah, kalau untuk Disperindak selalu hadir untuk masyarakat UMKM. Mereka juga harus aktif dan kami juga berusaha bagaimana membuat inovasi. Saya di sini sebagai dari pemerintah, bagian dari Dinas Pedagang Perindustrian, tapi saya juga sebagai UMKM. Jadi berbicara UMKM, banyak permasalahan yang ditimbulkan dari UMKM, dari modal kita sudah ada KUR ya. KUR sudah dipermudah hampir sampai 50 juta setiap perbankan nasional, perbankan yang ada di Indonesia ini wajib menyalurkan KUR sesuai dengan instruksi Presiden. Jadi 50 juta itu non-anggunan. Jadi setiap UMKM yang permasalahan sedikit-sedikit permasalahan modal, silakan langsung datang ke perbankan atau datang ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita bantu bagaimana dia mendapatkan fasilitas KUR. Karena itu hak bagi UMKM, silakan manfaatkan itu. Tetapi tadi KUR ini bukan misalnya itu dana bantuan, tetapi ini hutang yang harus dibayar dengan bunga ringan dan kita ada kewajiban untuk mengansurnya. Jadi ini makanya berarti kita mengubah mindset UMKM kita, mentransportasi UMKM kita dari yang biasa mulai ke teknologi, kesentuhan sekarang sudah pasar digital. Ini harus kita bantu, kita dorong. Jadi dari Dinas Perindustrian Perdagangan itu sangat mensupport sekali. Sangat mensupport sekali. Kali ini perkembangan dari Terus juga kita dari pemerintah pusat, dari bank, itu juga ada market digital yang dibuat mereka. Seperti dari Kementerian Keuangan, KPKN kalau tidak salah yang lahat KPKNL. Itu juga ada lelang untuk khusus produk-produk UMKM. Bank BI juga ada fasilitas online khusus untuk UMKM. Ini sekarang ini bagaimana kita terpacu untuk ikut maju. Jangan kita hanya menunggu. Seperti kata Bang Iis, harus terus berpikir maju dan berani. Kalau gagal itu biasa, kita ulangi lagi. Sudah semangat sekali ya. Semangat harus. Dari Perindak ini jadi Pundora gitu. Ini jangan sampai kendor lagi ya UMKM ya. Jadi sangat disupport sekali oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Iya. Terakhir Pak ya, sebelum kita tutup acara ini, Ika Wirakesuma SHMH selaku Ketua Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia Kepulauan Lubuk Linggau, apakah ada yang ingin disampaikan kepada owner kedai Bang Iin dan Bau Duren? Siap, terima kasih Mbak Mika, mantap, benar kedai Iin, insya Pak Anda dan sedap. Ada sedikit yang perlu disampaikan nanti. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, mungkin si benar dan sebentar kita baru juga ketemu, mungkin belum tahu tentang yayasan kita ini Pak. Bahwa yayasan kita yaitu Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia, yaitu melindungi para pelaku usaha dalam menjalani usahanya agar mereka tuh merasa aman dan nyaman dalam melakukan usahanya, dan jangan sampai mereka itu terbentur dalam permasalahan hukum. Seperti contoh, jangan disalah artikan dalam hal perlindungan. Perlindungan itu bukan berarti mereka harus bebas dalam menjalani usahanya. Mereka tadi harus taat hukum dan peraturan undang-undangan. Seperti kata Pak Anda tadi ya, Manto, mereka harus membuat izin, tahan pajak, dan seperti produk-produk makanan, seperti di Trinidad. Mereka harus hati-hati dalam hal membeli produk yang untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pertama, jangan sampai mengganggu kesehatan tubuh dan fisik daripada yang mengkonsumsi. Itu bisa hukumnya pidana dan bisa kena denda juga sebesar 2 miliar rupiah. Undang-undang perlindungan konsumen harus ada kehati-hatian seperti itu juga. Karena contoh misalnya takutnya ada tidak kebersihan, ada lalat, ada ulat, ada apa, itu kan bisa menimbulkan penyakit daripada konsumen. Atau kita membeli bahan, contoh ayam yang terlalu lama tapi kita kasih formalin rendahnya atau borak terlalu banyak biar dia nggak busuk atau apa, itu jangan sampai pelaku usaha tadi
menghalalkan berbagai cara ya agar mendapat keuntungan daripada konsumen. Mereka taat juga. Sudah itu juga sananya udah besar juga kedai ini yang ada persen pajaknya ya kan. Ya. Itu sebagai pendapatan daerah. Karena kalau misalnya negara tanpa ada UMKM dan pelaku usaha di Indonesia, jadi apanya negara kita? Karena tingkat pertumbuhan ekonomi UMKM tadi itu menyumbang aset yang paling terbesar di Indonesia. Iya, kalau disatukan paling besar di Indonesia. Nah seperti itu. Kenapa pelaku usaha tidak dilindungi? Makanya kita harus melindungi pelaku usaha tersebut. Nah seperti itu Kak Manto. Cuman mungkin itulah yang perlu kami sampaikan. Kalau misalnya ada si owner ada permasalahan hukum, baik itu dipanggil ataupun tidak dipanggil, kami siap membantu dengan sukarela secara gratis karena demi kelangsungan daripada pelaku usaha dalam menjalani usahanya agar mereka aman dan nyaman. Oke. Ada lagi ya. Mungkin juga perlu yayasan perlindungan pelaku usaha ini soan Sprindak karena yayasannya sehingga masyarakat yang ada sekitar UMKM yang bermasalah hukum sebenarnya Ibu Iin bisa langsung ke Disperindak. Karena Disperindak itu pelayan bagi masyarakat loh. Nah UMKM kami bagian tupoksi UMKM, nah kami melayani pelaku UMKM. Ya. Jadi istilahnya itu dimanfaatkan lah instrumen negara yang ada. Kami hadir ini karena untuk melayani masyarakat, bukan kami jago-jagoan pangkat besar tinggi segala macam. Tidak, kami hadir itu harus hadir di situ ketika UMKM bermasalah, kami harus hadir di situ. Dan termasuk ini yang membantu ya dari yayasan perlindungan khusus pelaku usaha. Jadi itu intinya, bagaimana kita berkolaborasi mendukung UMKM kita ini survive, maju, mandiri dan mempunyai daya saing. Itu aja mungkin. Ya. Terima kasih Anda ya. Karena kami akan segera untuk soal dikarenakan juga kalau di perizinan Sudah ada di perizinan di kantor kita DPMPTSP YP KPU ini udah ada tenannya lah. Makanya ini mudah. Jadi ketika masyarakat ada permasalahan, dia tahu aku ini di bawah Sprindak, aku ini. Jadi intinya kita mudah. Kalau kita tidak punya saluran untuk mereka mengadukan, ya itu yang jadi Siap. Terima kasih Anda sudah. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Mbak Fitra dari Kedai Bang Iin. Terima kasih atas waktunya siang hari ini. Semoga acara kita ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat Prosa yang menyaksikan acara ini. Sukses terus ya untuk Kedai Bang Iin, untuk Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Pak Andang dari Disput Pak Andang UMKM juga salah satu perwakilan UMKM dan Kota Lubuk Linggau, dan Firmanto dari DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Oke sahabat Prosa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ikuti akun sosial media kami DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ya sahabat Prosa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Bagi sahabat Prosa yang ingin dibantu untuk mempromosikan kegiatan usahanya, dapat menghubungi kami langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau melalui bidang promosi penanaman modal, atau bisa melalui aplikasi Sugesti Prosa. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi, Linggau bisa, Sugesti Prosa, DPMPTSP Kacang Yare.
시간을